Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang analisis perhitungan harga pokok produksi pada salah satu UMKM Teguh Donat, daerah Johar Baru dengan metode proses costing. Dan saya ingin memperkenalkan anggota saya yaitu Hesti Astuti, saya sendiri Sinta Yukomalasari, Ayesa, Ratu Khairunisa, Rosa Hadid Fitri Ibrahim, di Arif Fathul Mu'afidah. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi memiliki peranan yang sangat besar sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi dunia usaha. Akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu melancarkan tugas manajemen, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan. Akuntansi biaya atau cost accounting adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadap hasilnya. Pengertian biaya produk. Biaya produk pada perusahaan manufaktur adalah biaya baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk membuat barang atau produk pada perusahaan dagang. Biaya produk terdiri atas biaya untuk memperoleh barang dagang, antara lain harga beli dan biaya pengangkutan. Biaya produk baik pada perusahaan dagang maupun pada perusahaan pemanufakturan disebut juga inventoriable cost. Artinya, biaya yang dapat diletakkan kepada persediaan atau inventory. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi menurut Hansen dan Mowen adalah biaya dari bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung pada produk dengan penelusuran langsung dengan dibebankan biaya overhead pabrik secara spesifik menggunakan penelusuran penggerak aktivitas, tingkat unit, dan alokasi. Harga pokok produksi terdiri menjadi dua bagian, yaitu harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Dalam penelitian ini, perusahaan yang kami analisis yaitu menggunakan metode harga pokok proses. Harga pokok proses menurut Samrin adalah suatu sistem penetapan harga pokok produk yang digunakan dalam industri yang menyelenggarakan kegiatan produksi untuk suatu produk tertentu secara berkelanjutan tanpa berdasarkan permintaan yang spesifik dari pelanggan tertentu. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan investigasi karena penelitian mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Jenis penelitian dilakukan langsung ke sumber data. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan data yang terkumpul berupa mengenai usaha dan informasi biaya-biaya usaha Teguh Donat. Prosedur penelitian. Tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, survei pendahuluan. Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti salah satu UMKM di Jakarta Pusat, yaitu Teguh Donat. Teguh Donat merupakan jenis usaha dalam kategori usaha makanan. Perusahaan ini menghasilkan produk berupa berbagai macam donat. Setelah menentukan objek yang akan digunakan, selanjutnya mengidentifikasi gambar umum perusahaan. Yang kedua, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, kemudian menentukan judul penelitian yang sesuai. 3. Pengumpulan data.
Pengumpulan data berupa suatu pertanyaan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Keempat, analisis data. Setelah memperoleh data yang diperlukan, kami menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dan mengolah data-data tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penelitian, maka kami mengambil kesimpulan atas hasil dari analisa dan interpretasi data yang dilengkapi dengan saran-saran. Metode yang digunakan, satu, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan peneliti. Dua, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif bersifat sistematis, terencana, dan struktur sejak awal penelitian. Metode ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menguraikan, memberikan gambar usaha, dan menerangkan suatu data, kemudian dianalisis sehingga dapat membuat kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah ada. Gambaran umum objek penelitian. Teguh Donat merupakan salah satu UMKM yang berada di Jalan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Teguh Donat dirintis oleh orang tua Pak Teguh saat Pak Teguh kecil di Semarang dan diteruskan kepada Pak Teguh. Teguh Donat sempat berpindah-pindah tempat, hingga pada tahun 2016 menetap di Jalan Kampung Rawa. Hingga saat ini Teguh Donat hanya ada di Jalan Kampung Rawa, tetapi untuk penjualan perharinya termasuk besar pada golongan UMKM. Sedangkan kualitas produk donat yang Teguh Donat hasilkan merupakan produk donat dengan harga terjangkau dan rasa yang enak dan terjamin. Hasil penelitian. A. Biaya produksi pada toko Teguh Donat. Berdasarkan data yang telah kami peroleh di toko Teguh Donat, maka yang menjadi biaya produksi pada toko Teguh Donat terbagi atas 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 1. Biaya bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang tercampur langsung pada produk jadi yang akan dihasilkan. Bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan sebuah donat pada toko Teguh Donat adalah tepung terigu, gula pasir, ragi, dan pengembang. Berikut merupakan penyajian langsung yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Di sini ada tabel 1 menjelaskan mengenai bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi setiap bulan dan aspek kualitas yang diharapkan. Di sini ada jenis bahan baku dan aspek kualitas yang diharapkan. Untuk bahan bakunya itu terdiri dari 1, tepung, dengan cara pilih tepung yang berprotein tinggi. Yang kedua ada gula pasir, pilih gula pasir yang bersih dan berkualitas. Yang ketiga ada margarin, mentega yang digunakan harus mentega yang bagus. Yang keempat ada susu bubuk, pilih susu bubuk yang bagus. Yang kelima ragi yang dipilih khusus untuk donat. Yang keenam garam, pilih garam yang bersih. Yang ketujuh coklat, pilih coklat yang bagus. Yang ke-8 pengembang yang digunakan harus pengembang yang bagus. Selanjutnya ada bahan baku tidak langsung, itu terdiri dari 1. Air yang digunakan harus bersih agar tidak menimbulkan penyakit pada makanan. Pada yang memakannya. Yang kedua, minyak goreng. Gunakan minyak goreng secukupnya agar tidak melebihi biaya produksi. Selanjutnya tabel 2, jumlah bahan baku, harga satuan, jumlah biaya, dan sumber pasokan yang dibutuhkan dalam setiap bulan produksi. Di sini ada jenis bahan baku. Ada bahan baku langsung. Yang pertama ada tepung terigu dengan jumlah 1000 kilo. Harga satuannya 6.000. Total biayanya 6 juta. Sumber pasokannya dari pasar. Yang kedua ada gula pasir. Jumlahnya 15 kilo, harga satuannya 15.000, total biayanya 225.000, sumber pasokannya dari pasar. Yang ketiga ada ragi,
jumlahnya 15 kilo, harga satuannya 15.000, total biayanya 225.000, sumber pasokannya dari pasar. 4 pengembang, jumlahnya 9 kilo, harga satuannya 7.500, total biayanya 67.500, sumber pasokannya dari pasar. Yang kelima ada margarin, jumlahnya 7 kilo, harga satuannya 7.000, total biayanya 49.000, sumber pasokannya dari pasar. Yang ke-8 ada susu bubuk, jumlahnya 15 kilo, harga satuannya 16.000, total biayanya 240.000, sumber pasokannya dari pasar. Yang ke-9 ada coklat, jumlahnya 4 kilo, harga satuannya 15.000, total biayanya 60.000, sumber pasokannya dari pasar. Untuk subtotal biaya bahan baku langsung itu sendiri itu sebesar 6.916.500. Ya. Selanjutnya bahan baku tidak langsung terdiri dari satu itu air, jumlahnya 1 ember. Untuk harga satuan dan total biayanya tidak ada, sumber pasokannya dari pasar. Yang kedua ada minyak goreng, jumlahnya 70 liter, harga satuannya 17.000, total biayanya 1.190.000, sumber pasokannya dari pasar. Untuk subtotal biaya bahan baku tidak langsung sebesar 1.190.000. Untuk subtotal biaya bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung sebesar 8.106.500. Seperti yang dapat dilihat di tabel 2, perusahaan mengeluarkan 8.106.500. Untuk total biaya bahan baku dalam 1 bulan untuk pembuatan donat, lebih jelasnya toko Teguh Donat menggunakan 1.000 kilo tepung terigu untuk setiap bulan. 1 karung terdiri dari 25 kilo tepung terigu. Jadi 1.000 kilo terdiri dari 40 karung dengan harga 6.000 per kilo. 15 kilo gula pasir per bulan dengan harga 15.000 per kilo, 9 kilo ragi untuk penggunaan setiap bulan dengan harga 15.000 per kilo, pengembang 9 kilo per bulan dengan harga 7.500 per kilo, coklat 240 gram, 3 kilo per bulan dengan harga 32.000 per kilo, margarin 100 gram, 7 kilo per bulan dengan harga 49.000, 10 kg per bulan dengan harga 5.000 per kilo, 15 kilo susu bubuk per bulan dengan harga 16.000 per kilo, dan 70 liter minyak goreng dengan harga 17 liter. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung adalah semua tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi untuk sehari-harinya, contohnya pekerja pabrik. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung dimasukkan sebagai bagian dari biaya produk yang membentuk harga pokok produksi. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya produksi yang bukan bagian dari manufaktur, serta tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi dan secara akurat ditelusuri ke objek pajak. Pemberian gaji karyawan pada toko Teguh Donat ditentukan berdasarkan penempatan masing-masing serta lamanya bekerja. Pemberian gaji secara bulanan, jumlah karyawan tenaga kerja langsung dalam proses produksi donat berjumlah 9 orang. Berikut adalah ketentuan mengenai biaya tenaga kerja langsung pada toko Teguh Donat. Gaji pokok untuk tenaga kerja langsung sebesar 1.800.000 per bulan. Sehingga dapat dihitung biaya tenaga kerja langsung pada toko Teguh Donat untuk bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja langsung sebanyak 9 orang dengan cara gaji pokok 60.000 per hari sama dengan 60.000 dikali 30 hari sama dengan 1.800.000 per orang. 1.800.000 per orang dikali 9 orang sama dengan 16.200.000.
Jadi biaya karyawan untuk per bulannya adalah sebesar 1.800.000 per orang. Pada tabel 3, perkiraan biaya tenaga kerja produksi yang dibutuhkan. Nomor 1, ada tenaga kerja langsung berjumlah 7 orang, gaji tambah tunjangannya berjumlah 1.800.000, jumlah biaya 1.800.000. Yang kedua, ada tenaga kerja tidak langsung, jumlahnya ada 2 orang, gaji tambah tunjangan sejumlah 1.800.000 dan jumlah biaya 1.800.000. Jadi total tenaga kerja berjumlah 9 dan total biaya berjumlah 16.200.000. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Pada toko Teguh Donat ada pula biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik, seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya minyak goreng, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, biaya listrik maupun biaya telepon, dan masih ada beberapa yang lain. Biaya overhead ini sulit untuk diidentifikasi, maka harus dapat dianalisa sebaik mungkin oleh toko sesuai dengan informasi-informasi yang ada. Berikut merupakan penyajian langsung yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel 4 adalah rekapitulasi biaya investasi produksi. Yang pertama ada biaya utama produk yang dibagi menjadi 2, biaya bahan baku langsung sebesar 8.106.500, biaya tenaga kerja langsungnya 12.600.000 dengan subtotal biaya utamanya 20.706.500. Yang kedua ada biaya overhead pabrik. Ada biaya tidak langsungnya sebesar 1.190.000, tenaga kerja tidak langsungnya 3.600.000, penyusutan mesinnya 1.200.000, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin sebesar 700.000, listrik sebesar 2.500.000, biaya operasional sebesar 1.500.000, biaya perlengkapan produksi sebesar 800.000. Subtotal biaya overhead pabrik sebesar 11.460.000. Total biaya investasi adalah 32.196.500. Penetapan harga pokok produksi. Setiap elemen-elemen biaya yang timbul dari jumlah yang diperhitungkan dalam penentuan harga pokok pembuatan donat yang dihasilkan perusahaan, maka berikut akan disajikan metode perhitungan yang diterapkan perusahaan dengan menggunakan metode variable costing. Dalam laporan harga pokok produksi donat, laporan perhitungan harga pokok produksi donat bulan Oktober 2021 sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 8.106.500, biaya tenaga kerja langsung 12.600.000, dan biaya overhead pabriknya 11.460.000. Total biaya produksinya sebesar 32.196.500. Jadi harga pokok per unit adalah HPP sama dengan 32.196.500 dibagi 36.000 sama dengan 894,347 yang dibulatkan menjadi Rp900 per buah. Perhitungan harga pokok produksi. A. Penetapan harga jual donat. Seperti yang diketahui, harga jual donat atau selling price merupakan harga yang dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambahkan dengan laba yang diharapkan. Dalam hal ini, toko Teguh Donat menetapkan laba sebesar 70% dari total biaya per unit. Pada Teguh Donat, dalam menetapkan harga jual menggunakan formula sebagai berikut. Harga jual sama dengan total biaya per unit ditambahkan laba yang diharapkan. Berdasarkan informasi harga pokok yang diperoleh dari perusahaan, maka perhitungan harga jual paving pada Teguh Donat dapat dihitung sebagai
berikut. Biaya per unit 32.196.000 dibagi 36.000 sama dengan 894,347 yang dibulatkan menjadi Rp900 per buah. Laba yang diharapkannya 70% dikali Rp900 sama dengan Rp630. Maka harga jual per unitnya sama dengan 900 ditambah Rp630 sama dengan Rp2.000. Penerapan metode proses costing dalam penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi pada Teguh Donat adalah dengan metode proses costing, di mana harga pokok per unit diperoleh dengan membagi semua biaya produksi dengan jumlah unit produksi. Pada bulan Oktober 2021, Teguh Donat membuat donat sebanyak 36.000 buah donat. Pada akhir Oktober, produk selesai dibuat sebanyak 33.000 buah donat, sedangkan 3.000 donat lainnya masih dalam proses dengan tingkat penyerapan biaya bahan baku sebesar 100%, biaya tenaga kerja 75%, dan biaya overhead pabrik sebesar 80%. Berikut adalah laporan biaya produksi bulan Oktober 2021 pada Teguh Donat. Yang pertama ada schedule kuantitas. Ada produk masuk proses yaitu 36.000 biji. Lalu ada produk selesai 33.000 biji dan produk dalam proses 100% bahan baku, 75% tenaga kerja dan 80% BOP-nya 3.000 biji dengan total 36.000 biji. Yang lalu ada biaya yang dibebankan. Yang pertama elemen biaya bahan baku dengan total biaya Rp8.106.500 dengan biaya per unit 225,180. Lalu ada tenaga kerja langsung dengan total biaya Rp12.600.000 dengan biaya per unit Rp350. Lalu ada overhead pabrik dengan total biaya Rp11.490.000 dengan biaya per unit Rp319. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu Rp32.196.500 dengan biaya per unit Rp894,180. Pertanggungjawaban biaya. Biaya produk selesai yaitu 33.000 dikali 894,180 sama dengan 29.507.940. Produk dalam proses bahan baku 3.000 dikali 100% kali 225,180 sama dengan 675.540. Tenaga kerja langsung 3.000 dikali 75% kali 350 sama dengan 787.500. Lalu overhead pabrik 3.000 kali 80% kali 319 sama dengan 765.600 dengan total 2.228.640. Total biaya yang dipertanggungjawabkan sama dengan 29.507.940 ditambah 2.228.640 sama dengan 31.736.000. Perhitungan tambahan unit ekuivalen. Bahan baku sama dengan 33.000 ditambah 3.000 dikali 100% sama dengan 36.000. Tenaga kerja langsung 33.000 ditambah 3.000 kali 75% sama dengan 35.250. Overhead pabrik sama dengan 33.000 ditambah 3.000 kali 80% sama dengan 35.400. Biaya per unit bahan baku 8.106.500 dibagi 36.000 sama dengan 225.180. Tenaga kerja sama dengan 12.600
dibagi 35.250 sama dengan 357.446. Overhead pabrik sama dengan 11.490.000 dibagi 35.400 sama dengan 324.576. Sesuai perhitungan metode proses costing dalam penentuan harga pokok produksi pada toko Teguh Donat, dapat dilihat bahwa total biaya bahan baku yang dibebankan produk dalam proses adalah 675.540. Didapat dari jumlah unit produksi produk dalam proses dikali dengan total persentase atau tingkat penyerapan dan dibebankan dikali dengan biaya per unit. Sedangkan biaya tenaga kerja produk dalam proses adalah 787.500 dan biaya overhead pabrik produk dalam proses adalah 765.600. Jadi total biaya produksi produk dalam proses adalah sebesar Rp2.228.640. Didapat dari jumlah biaya bahan baku dalam proses ditambah biaya tenaga kerja langsung dalam proses ditambah dengan biaya overhead pabrik dalam proses. Dapat disimpulkan juga untuk total biaya per unit adalah sebesar Rp907.202 didapat dari jumlah biaya per unit bahan baku ditambah biaya per unit tenaga kerja ditambah biaya per unit overhead pabrik. Kesimpulan, dari penelitian mengenai penerapan metode proses costing dalam penentuan harga pokok produksi yang disajikan oleh Teguh Donat, maka kesimpulan yang mungkin berguna dan bermanfaat terutama bagi Teguh Donat dalam menyajikan laporan harga pokok produksi yang lebih tepat dan wajar. Adapun kesimpulan yang diambil oleh kami adalah, yang pertama, dalam perhitungan harga pokok produksi untuk menghasilkan satu buah donat yang diterapkan oleh Teguh Donat adalah metode variable costing. Di setiap kegiatan produksi Teguh Donat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp809,180 per buah. Namun apabila Teguh Donat menerapkan perhitungan dengan metode proses costing, maka Teguh Donat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp907.202 per buah. Yang kedua, pengalokasian biaya yang dilakukan oleh Teguh Donat belum tepat. Seharusnya biaya air dimasukkan ke dalam biaya bahan baku, bukan biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.